Ini lemak babi yang putih seputih salju. Lihat, lembut sekali. Putih dan bersih. Bahan-bahannya lemak babi. Buang dagingnya sampai bersih, karena daging ini gampang gosong. Setengah kilo. Kemudian herbalnya, bunga lawang, kayu manis, irisan jahe, garam, tidak perlu vetsin, lalu air mineral atau air minum. Bahan ini perlu direbus. Biasanya kalau tidak direbus, dia akan meletup-meletup dan hasilnya tidak garing. Ini harus rebus dulu, baru digoreng. Saya pakai kompor yang temperaturnya bisa naik turun. Bisa diatur sampai 2000-an. Kompor ini aman karena radiasinya 0. Ini lemak babi kita pelan-pelan masukkan ke dalam panci. Hati-hati. Ya, ternyata ada satu yang meloncat keluar. Anak nakal ya, bandel ya. Nanti mama tidak belikan baju Batman. Ayo balik. Balik ke panci, sekolah online. Lalu kita tuangkan air sampai menutupi lemak-lemak itu saja. Tambahkan rempah-rempah, kayu manis, bunga lawang atau peka, lalu juga irisan jahe. Tambahkan garam supaya sedap. Lalu diaduk-aduk supaya merata. Diobok-obok babinya, diobok-obok. Ada babinya ngapung-ngapung, jelek sekali. Hehehe. Apa lagi itu? Tutup supaya lebih cepat matang. Kita rebus sampai dia mendidih. Setelah mendidih, keluarlah buih-buih. Bukan buih-buih kapuas ini. Kita ambil buihnya, kita buang karena ini tidak sehat. Dan juga merusak penampilan. Wanginya kemana-mana ini. Wangi rempah dan juga wangi khas babi. Sebenarnya membuat lemak babi ini untuk nostalgia saja. Nostalgia masa kecil. Nah, sekarang tambahkan arak masak. Kalau tidak punya arak ya tidak apa-apa. Tidak harus. Kalau punya bir, boleh sedikit kasih bir. Aduk-aduk lagi. Lalu kita masak lagi selama 1 atau 2 menit. 3 menit juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai meluap keluar saja. Sekarang kita pindahkan ke wadah yang lain. Ada yang loncat keluar lagi. Dia pasti tidak betah sekolah online. Mungkin diomeli oleh mamanya. Kenapa anak babi kalau jalan di belakang ibunya nunduk? Sebab dia minder. Maminya babi.
Sekarang kita akan bersihkan, ambil rempah-rempahnya. Pakai sumpit. Ini cara pakai sumpit, lihat. Satu sisi bergerak, yang satu tidak bergerak. Bukan dua-duanya bergerak. Kalau ada wadah yang besar, lebih gampang ambilnya. Ini panas, maka harus pakai sumpit. Setelah selesai, kita kembalikan ke dalam panci untuk digoreng. Sekarang tanpa air. Goreng, harus rajin mengaduk. Kalau tidak aduk, maka nanti gosong yang di bawah. Kemudian minyaknya akan mulai keluar. Kita ambil minyak yang kloter pertama. Minyak yang pertama ini sangat bening. Ini yang membuat lemak babi menjadi putih, seputih salju. Ada serpihan-serpihan kecil. Nanti kita saring. Minyak babi konon katanya lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia untuk memprosesnya. Malah minyak goreng yang biasa itu kurang sehat. Karena itu ada banyak orang yang tidak pernah sentuh babi tapi kena sakit jantung juga. Karena minyaknya kurang sehat. Nah, sekarang kita saring. Selain saringan, saya kasih tisu masak juga. Tisu yang tebal itu. Supaya hasilnya bagus. Hasil saringan sangat bening. Sambil terus menggoreng sisanya. Sekarang kita ambil minyak yang kloter kedua. Ini lebih kuning, tidak sebening yang tadi. Tapi masih bagus, tetap bisa dipakai. Setelah ini saya besarkan api di kompor. Saya naikkan menjadi 1100 derajat supaya dengan api besar sisa lemak itu tergoreng sampai garing. Kalau sudah garing, nanti dia bisa bernyanyi. Lagunya Laskar Pelangi. Harus rajin ngaduk-ngaduk supaya matangnya merata. Matikan kompor. Kita keluarkan. Hasil gorengan ini disebut kerikil babi, kata Pastor Yuki. Di Medan disebut bak yupok. Di Pontianak disebut telapok. Di Meksiko disebut telenovela. Rupanya ada juga ya.
Minyak yang ketiga itu kecoklatan. Tidak saya pakai. Bisa dipakai sih, tapi tidak saya pakai karena sudah mempunyai minyak yang lebih bening yang bagus. Ini yang kedua, agak kuning. Nah, ini yang ketiga, coklat, tidak dipakai. Minyak ini tidak hanya wangi aroma babi, tetapi juga wangi rempah-rempah tadi itu. Ini hasilnya, garing sekali. Karena lemak yang dikasihkan ke saya, terima kasih Leo yang kasih saya. Leo, sukses ya Leo. Mr. Brown-nya sukses ya. Kalau Anda kepingin makan mie yang enak, pesan saja di Mr. Brown buatan Lionel Finn. Mantap itu. Ini dia. Ini disimpan luar tanpa ditaruh di kotak juga tetap garing. Saat bahagia tiba. Kita coba ya. Dengarkan baik-baik suaranya. Nah, ini lemak yang sudah saya bekukan. Kita lihat. Putih dan lembut sekali. Kita sediakan nasi panas. Makin lembut, makin bagus. Saya ambil 1 sendok teh, ya lebih dikit lah. Lalu ditaruh di nasi, langsung lumer. Aromanya kemana-mana. Tambah kecap asin, kecap Pontianak, Rusa 2, kecap masa kecil, kental, tidak terlalu asin, wangi. Tambahkan lagi telur ceplok. Anda bisa tambahkan juga merica atau cabai rawit yang dipotong halus. Ini bawang goreng yang garing sekali. Buatan Hopeng saya. Mantap sekali itu. Telur ceplok. Kalau tidak punya telur ceplok pun begitu sudah enak. Sebelum makan doa dulu ya. Ini dia. Kita tes. Makan yuk cuy. Pinter, anak pinter. Makannya tidak diemut, tapi dikunyah pelan-pelan. Nikmati rasanya. Langit terbuka, terdengarlah suara. Maknyus, maknyus, maknyus. Mantap kali. Lagi. Ini anak sehat. Tidak usah dipaksa-paksa. Makannya lahap. Lahap boleh, tapi jangan rakus. Begitu saja, selamat mencoba. Tuhan memberkati, selalu sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Amin.